Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Surya Mesri dan Investment. Teman-teman, IHSG dijaga regional. Akhirnya hari ini jebol support juga. Oke, baik teman-teman. Sore hari ini saya akan bahas saham-saham dan sektor IHSG seperti itu. Ini adalah judul kedua teman-teman. Sebenarnya awalnya judulnya seperti ini. Akhirnya jebol juga pertahanan 38 retracement dari IHSG. The next-nya, berapakah supportnya IHSG? Oke teman-teman, kita akan bahas ya. Kondisi dari pergerakan bursa masih belum memungkinkan untuk naik ya. Karena memang regionalnya teman-teman tahu sendiri ya. Masih pada turun seperti itu. Ya, ini adalah kondisi IHSG teman-teman. Di mana ini ada garis 38 retracement yang saya bikin dari udah lama ya teman-teman. Ini 38 retracement, saya ambil tarikannya dari sini. Dari 6558 teman-teman. Bahwa dalam tren naik itu support pertama ini itu di 23 nggak kuat, udah jebol. Terus kemarin udah retest ya di situ di 38 retracement-nya itu di 7070-an. Terus rebound ya, candle-nya bagus, kemudian 4 hari yang lalu bagus, 3 hari yang lalu bagus. Terus kemudian kemarin candle-nya nggak bagus. Kemarin tuh candle-nya nggak bagus. Candle-nya adalah shooting star. Dan sebenarnya itu udah konfirmasi bahwa marketnya IHSG udah nggak bagus ya. Cuman memang masih di atas 38 retracement, masih di atas 7070. Dan hari ini teman-teman fix jebol. Akhirnya karena kondisi regional juga nggak mendukung untuk naik. Ketika nggak kuat naik ya sudahlah turun saja seperti itu kan. Seperti itu kondisi dari IHSG, jebol dari 38 retracement-nya teman-teman. Jadi supportnya saat ini 38 retracement jebol sehingga terbuka peluang teman-teman ke 61,8 retracement. Dan di sini teman-teman tahu 61,8 retracement itu berada di bawah ini, di bawah MA 200, which is kalau masuk ke situ berarti IHSG masuk ke bearish zone. Terus kemudian teman-teman di sini ada sekitar 3 candlestick ya. Berarti di Agustus tanggal 10, kemudian Agustus tanggal 29 dan hari ini. Hari ini seperti itu. Nah, kita lihat besok adalah hari Jumat. Kondisinya akan seperti apa? Kalau lihat seperti ini, nada-nadanya kok mau mencari support yang ada di bawahnya, yaitu ada di 6972 teman-teman. Tapi karena ini tidak kuat di bawah 38 retracement, terbuka juga peluang terjadi di 61,8, di mana 61,8 ini kalau kita lihat juga di sini memang ada support ya, ada jendolan seperti ini, ada istilahnya apa ya? Ini ada demand seperti itu. Di sini juga ada demand, jadi kemungkinan 2 titik dari IHSG titik supportnya ada di 6970, kemudian 6879. Tapi kalau turun di bawah itu, di bawah 6922 itu adalah di bawah MA 200-nya seperti itu. Besok adalah Jumat, jadi penentuan dari bentuk candlestick-nya akan seperti apa, candlestick weekly. Di mana ini adalah candlestick weekly, di mana secara sebelumnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 bulan, hampir 2 bulan tuh IHSG-nya bagus ya. Bahkan sempat sentuh all time high di 7377 di September. Tanggal 12 ya. Terus kemudian ini kan ada trend line yang saya bikin. Ini jebol, bukan jebol, hari ini dites, penentuannya ada besok. Kalau besok turun dari situ secara tren panjang banget yang saya ambil dari awal COVID Maret 2020 itu nanti ada supportnya ya, di sebentar saya ambil dulu. Supportnya yang pertama itu ada di sini teman-teman, ada di kisaran 6528. Yang kuning ini 6528 ya, seperti itu. Itu kalau kita ambil tren jangka panjangnya, tren paling jangka panjang. Itu jauh ya, tapi karena di dalam tren panjang ini saya masih buat juga tren kecilnya. Tren kecilnya itu di sini teman-teman. Sebentar ya. Itu terlalu panjang sih kalau kita pakai itu, karena ini ada yang lebih kecil lagi, which is itu dari 57 ya teman-teman. Itu berarti di sini kita ambil supportnya ada di 6963.
Ini adalah weekly ya, saya ambil weekly karena saya supaya bisa ngelihat gambar yang lebih jelas. Karena kalau dari daily-nya saya udah nggak dapat gambarnya, udah nggak bisa karena sudah terlalu banyak. Jadi kita gunain aja weekly di sini. Di mana tadi? Weekly-nya di 6960 ya, 6960. Kalau di sini 6960 itu ada di sekitar ini di 50 retracement-nya 6960. Jadi klop ya. 6960 di sini 50 retracement-nya, MA 200-nya 6920 dan 61,8 retracement-nya di 6877. Kemudian mover dari IHSG hari ini teman-teman. Penggerak dari IHSG hari ini kita bisa ngelihat BCA sendiri untuk banking ya, yang lainnya pada merah. GoTo juga turun lagi padahal kemarin kan naik ya. Kemudian penggerak atau yang menahan penurunan dari IHSG ini dari TPIA, kemudian consumer ada Unilever ya. Kemudian sektor termasuk sektor coal ya, Adaro, United Tractor. Kemudian sektor consumer juga MRT, ICBP, kemudian ada MDKA dan juga ada Cepin. Kondisi regional sendiri teman-teman, kondisi regional sendiri nggak mendukung banget ya. Walaupun tadi malam untuk Amerika rebound, yang saya bilang walaupun rebound teman-teman, tapi sebenarnya ini cuman buat tradingan aja dan ya istilahnya buat lepas-lepas barang aja seperti itu. Karena kondisi regionalnya masih kelap-kelip, masih naik turun, kondisi Dovutnya juga masih naik turun ya. Eropa hari ini tanggal 29 ya, tanggal 29 itu ini closingnya bukanya adalah merah seperti ini. Kemudian untuk Hang Seng tadi malam kemarin kan dalam ya, ini ya naik tapi maksud saya merah tapi nggak begitu dalam seperti itu. Terus kemudian kurs rupiahnya sendiri melemah ya teman-teman. Kalau kita lihat pergerakan dari intraday dari bursa, coba kita lihat di sini intraday dari bursa ya teman-teman. Intraday dari bursa. Nah, seperti ini intraday dari bursa Nikkei ya. Nikkei ya hijau sih seperti itu. Terus kemudian ini Hang Seng-nya closing memang lower tapi sedikit aja hitungannya dibanding kemarin ya. Seperti itu pergerakannya. Kemudian untuk Eropa ini sebentar teman-teman kita buka Eropa ya, ini masih merah sih. Masih merah 1%-an ini. Kemudian Eropa juga ini masih pada merah ya, 1%-an. Ya overall memang regionalnya nggak mendukung banget. Terus teman-teman ini untuk komoditas. Nah, untuk komoditas teman-teman ini yang naik crude oil aja ya. Crude oil masih di kisaran 81, masih naik. Kemudian gasnya ini juga naik ya, tapi masih rebound dari bawah. Untuk coal masih tetap ya remain the same di 437. CPO-nya memang tadi sempat turun ke 32, tapi ini udah ke 33 lagi, 3.300. Untuk emas ya masih naik turun seperti itu. Trennya masih turun. Untuk tinsnya tetap, untuk nikelnya ada penurunan dari 24.500-an kemarin ke 21.600 ya teman-teman. Untuk pergerakan ini teman-teman, pergerakan sektor hari ini seperti apa? Saya tadi udah tengok sekilas ya pergerakan dari sektor-sektor itu. Seperti ini, yang naik adalah sektor kesehatan teman-teman. Ke sektor kesehatan, kemudian ada sektor energi. Nah, kebetulan saya di sini kan mainnya di sektor energi ya hari ini. Ini iya lumayan sih, masih cukup bertahan seperti Adaro, Indo Tambang Raya seperti itu. Terus kemudian setelah sektor kesehatan yang bergerak, terus kemudian sektor energi yang lainnya sih tipis aja. Coba kita tengok detailnya apa aja. Ya, sektor kesehatan teman-teman, tapi tadi udah saya cek. Ya sebenarnya secara tren masih banyak yang di bawah, cuman karena mungkin sektor lain nggak bergerak, jadi akhirnya sektor ini tampil sebagai leader hari ini ya.
Nanti boleh kita lihat, ini udah saya coret-coret juga. Kemudian sektor energi, teman-teman bisa ngelihat yang naik tinggi ada Fire, RMKE, GTSI, TB, PKPK, Medco ya. Medco memang masih naik hari ini tapi nggak maksimal ya. ADMR ini rebound dari support ya teman-teman. Adaro, Raja terkait gas ya. Raja harusnya saya bahas nih, saya tulis dulu ya. Raja, kemudian ya Harum seperti itu ya, secara umum masih pada naik tapi tipis, hitungannya tipis seperti itu. Baik teman-teman, kita tengok dulu yuk pergerakan sektor-sektor seperti apa ya. Untuk channel saya ini mungkin teman-teman modelnya sambil seperti podcast saja ya, sambil didengerin seperti itu. Untuk sektor banking teman-teman, secara umum saya bisa katakan untuk big cap banking ini rentangnya nggak ada pergerakan ya, dalam rentang yang sama dengan kemarin. BNI nggak ada perubahan ya. BNI nggak ada perubahan, Bank Mandiri juga nggak ada perubahan. Saya sampaikan seperti ini aja, nggak usah terlalu detail, toh juga marketnya lagi seperti ini. Intinya BNI, Bank Mandiri, kemudian BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA itu nggak ada perubahan dari kemarin, tetap sama. Nah ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Ini saya mencatat beberapa second liner bank itu breakdown support teman-teman. Jadi ya breakdown support dalam ya. Kemarin naiknya nggak ikut, tapi turunnya ikut ya, kecuali Penin Bank CS ya. Contohnya ini. BTN ini kan kemarin saya sampaikan ini polanya adalah sideways ya. Bawah atas, bawah atas, bawah atas. Sayangnya ketika berada di support, dia jebol. Keluar dari rentang biasanya. Jadi dia jebol supportnya teman-teman. Jebol supportnya kalau kita lihat sekarang, hanya dari bawah ini teman-teman. Maka posisi penurunan harga dia itu saat ini udah sampai target penurunan yang ekstrim karena udah sampai di 61,8 retracement. Bank Danamon juga sama, dia juga jebol support. Ini jebol support yang udah saya garisin hijau ini dan targetnya ke 61,8 di 2500. Bank Niaga, Bank Danamon juga ini ya jebol support yang atas, yang hijau atas, targetnya ke 61 yaitu di 1050 ya. Bukopin kan nggak kemana-mana pergerakannya. BTPS juga jebol juga. Ini ekstrim ya, udah ngelewatin 61,8. BCTM nggak kemana-mana tetap ya. Terus kemudian Bank Jabar akhirnya memantapkan diri sampai di 61,8. Kalau kemarin kan ada rebound, masih melawan gitu loh. Hari ini benar-benar sampai di 61,8 targetnya. Nah Penin Bank hari ini koreksinya cukup dalam ya teman-teman. Nah kalau gini saya akan coba. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Saya geser dan saya akan cari koreksinya dia. Ini kan sorry, saya akan tarik trend base-nya untuk Fibonacci untuk PNBN ya. Memang dari sini sebenarnya belum jebol. Kalau gunain trend base belum bisa sih. Cuman nggak apa-apa kita pakai peak and through Fibonacci aja. Maka Penin Bank saat ini dia terkoreksi sampai supportnya yang pertama 2020. Jadi kalau teman-teman masih mau beli ini, perhatikan nanti di 2060. Itu support yang kedua. Kalau misalkan 2060 itu jebol teman-teman, maka peluangnya bisa sampai ke 1850. Kemudian Penin Bank Bank Penin Dubai Syariah juga sama ya, akhirnya terkoreksi juga. Ini padahal kemarin kan cukup stabil ya di situ. Sebentar saya geser dulu. Nah, ini akhirnya terkoreksi nggak mampu bertahan di 50 retracement ya. Support berikutnya ada di 77 ya. Penin Financial juga sama terkoreksi, teman-teman. Juga sama terkoreksi, kita lihat koreksinya ya. Kita lihat supportnya dia. Supportnya dia berikutnya di 473 di 38 retracement. Penin juga sama, Penin PES. Ya ini kan memang kemarin belum terkoreksi seperti itu. Belum terkoreksi. Sebentar ini saking tingginya sampai nyari bibunya susah ya. Ya dia ada target ke 1220 teman-teman. 1220 itu di sini. Di 61,8 ya. Kemudian untuk bank digital, catatan saya sebentar, saya ambil catatan saya dulu. Bank digital Arto, Bevin breakdown support ya teman-teman. Hari ini benar-benar nggak bagus banget kondisinya. Arto akhirnya sampai atau mendekati 6500. Ini ada support ya Arto. Secara umum yang lainnya juga pada turun. Saya langsung aja Bevin ya. Bevin juga breakdown supportnya. Breakdown supportnya
Ya, dia sudah sampai di supportnya kenaikannya kemarin ya. Ini malah turun. Jadi saya udah nggak pakai Fibo ini. Saya ganti Fibonya pakai yang ini. Bentar teman-teman. Pakai Fibo yang ini. Jadi dia ekstrim ini. Koreksinya udah sampai di 61,8. Ya, koreksinya kan ini supportnya yang pertama, kedua, 61,8 nggak kuat. Targetnya ke sini. Targetnya ke 61,8 udah kecapek sih. Kemudian untuk Astra ya teman-teman. Untuk Astra ini yang dalam adalah auto. Untuk Astra yang dalam adalah auto. Ini Astra, maksud saya gini. Untuk Astra dia terkoreksi juga sampai 38 retracement nih. Sampai 38 retracement. Nah kuncinya untuk Astra ini di 38 retracement. Kalau dia jebol dari situ 61,8 menanti ya. Kemudian auto ini juga dalam koreksinya. Koreksinya dalam karena kemarin kan memang masih belum mampu naik di atas 38. Jadi targetnya dia ke 61,8 hari ini kecape. Udah kecape targetnya. Seperti itu. Tapi kalau memang tahu turunnya masih kuat, ada lagi coba di 1200. Kemudian untuk Astra Gavi nggak kemana-mana. United Tractor ini juga rentang geraknya sebenarnya nggak kemana-mana United Tractor. Kemudian untuk GoTo akhirnya turun lagi. Sebenarnya kemarin sudah ada pergerakan tapi berbentuk candlenya ada doji, artinya masih ragu-ragu untuk naik seperti itu ya. Kemudian untuk buka, teman-teman buka juga masih belum kemana-mana. Kemudian untuk sektor consumer teman-teman, ini secara umum ada beberapa yang break support ya. Yang lainnya sih tetap ya. Ini Unilever ini. Unilever dia nggak kemana-mana, nggak. Unilever dia testing resistan di kisaran 4870. Ini ada yang break support itu ada Indofood teman-temannya. Sorry, Indofood itu INDF. Sebentar saya cek dulu. Ya INDF ya, break support lagi. Kemudian IJBB testing resistan, ya testing resistan. Yang kuning, yang hijau itu 50 retracement. Kemudian gudang garam balik arah, HMSP balik arah ya. Gudang garam balik arah. Nah ini. Jadi barang yang long downtrend ketika naik itu akan banyak yang take profit ketika ya mungkin sampai harga mereka akan keluar dulu. HMSP juga balik arah karena memang hari ini kondisinya lagi nggak bagus juga. Mungkin sebenarnya kalau marketnya itu mendukung hari ini, mungkin mood marketnya bagus, mungkin saham-saham akan pada naik seperti itu. Tapi hari ini kan enggak. WIM ini koreksinya masih jauh. Ya kira-kira support candlenya 780, 750 seperti itu. Yang lainnya sih pada balik arah lagi, MIDI, MRT masih bertahan, rentang geraknya tipis aja sih. Kemudian sektor energi ini ya sebenarnya masih cukup bagus nih, Elsa Medco rebound tapi nggak maksimal ya. Elsa, oh nggak, ini malah shooting star lagi, dia udah rebound tadi. Ya memang sektor-sektor ini sebenarnya pagi tuh openingnya bagus teman-teman, tapi ngelihat nggak kuat seperti itu, saya lepas barang sebagian sih. Yang bagus hanya call ya. Elsa beli arah juga, jadi ya boleh dibilang dia masih mencari supportnya. Ya, support terdekat dia kan ada di 300, kemudian kisaran 290-an. Medco pun demikian ya, masih belum mampu ke 925, padahal dia rebound dari support ya kemarin. Perusahaan gas juga masih sama, masih belum kemana-mana berada di support. Untuk akranya dia terkoreksi ini, ada supportnya dia di 38 retracement 1322. Kemudian terkait sawit teman-teman, terkait sawit ini banyak yang breakdown support ya. Tapi beberapa yang kecil-kecil ini malah dia bagus. Contohnya untuk Astra Agrostari dia masih turun ya, masih breakdown support. Jari ini ada rebound malahan. LSIP breakdown support, SSMS ini ketemu resistan ya. Dari kemarin masih di area resistannya. Kemudian yang lainnya breakdown support semua, SGRO juga sama, Gosco Plantation,
Nah, ini yang malah cukup bagus gerakannya adalah Jawa, ISNG, TAPG, seperti itu ya. Kemudian terkait call teman-teman, hitungannya ini masih bagus nih ya, masih ya nggak turun, ya naik-naik dikit lah seperti itu. Awal-awal opening memang pada naik ya. Harum, Indo Tambang Raya juga sama masih. Rentang geraknya masih sama ya teman-teman. Di bawah 38 retracement ada target ke 39800. Adaro luar biasa, ini barang tradingan saya sementara di Adaro teman-teman. Sementara di Adaro ya cuman ngelihat kondisi market seperti ini saya agak kurangin posisi aja dulu. PTBA ini juga masih rentangnya nggak ada perubahan rentang gerak dengan kemarin ya. KKGI juga masih bertahan di kisaran 50 retracement. Saya singkat aja ya teman-teman karena mau dianalisa seperti apa marketnya juga sebagus apapun kondisi saham akan terpengaruh juga. Petrosi setelah kemarin konsolidasi di atas ini, hari ini udah 2 hari ini koreksi ya. Dan koreksinya ini ekstrim, udah sampai 38 juga, ada target ke 2800 di 61,8 retracement. Kemudian Doit juga sama, koreksi juga, ini sampai supportnya dia ada di 380. MBSS, Toba, ini pada turun semua teman. MBAP breakdown support juga ya. Oke, seperti itu. Kemudian permetalan ya. Kemudian permetalan sebentar. ADMR rebound dari ini. ADMR-nya ini rebound dari support yang saya bikin ini. Ini support ada trend channel, ada supportnya, dia rebound dari situ. Kemudian untuk Antam tuh rentang geraknya tetap nggak ada perubahan. Inco juga dalam rentang yang sama, supportnya sama. Nah, ini untuk Teams breakdown support ya. Untuk MDKA dia bertahan di kisaran 50 retracement. Kemudian telekomunikasi ini yang saya lingkarin bagus hanya TOWR, yang lainnya sih rentang geraknya tetap nggak ada perubahan. Ya sama, untuk Telkom juga sama, nggak ada perubahan, masih bertahan di 38 retracement. 38 retracementnya itu di 4400. Indosat juga masih ketemu resistan, rentang geraknya sempit ya, 7450 resistannya. Excel rentang geraknya juga masih tetap aja supportnya di 61,8 di 2430 teman-teman. Kemudian ada yang saya lingkarin ini TOWR ya. TOWR ya rebound dari support yang pertama. Resistan berikutnya ada di 1290. Nah, untuk MTEL breakdown ya teman-teman, 38 retracement sehingga targetnya dia ada di 61,8 retracement. Namun demikian di 50 dia di sini banyak demand. Di 50 retracement dia banyak demandnya. Banyak sekumpulan candlestick di situ. Jadi mungkin itu bisa menjadi support dari MTEL ya. Kemudian terkait oil related BRPT, TPIA, SA ini yang bagus hanya TPIA, tapi ini masih kecil ya hitungannya. Dia rebound dari supportnya dia. Dia rebound dari support udah 2 hari. Untuk BRPT masih di support, SA mencapai target atau menuju targetnya 61,8 retracement di 911 ya. Kemudian konstruksi properti secara umum pada breakdown support teman-teman, melanjutkan penurunannya ya. Adikarya juga masih lower and lower ya. Wika juga sama, PTPP juga ya teman-teman, PTPP juga masih lower and lower. Waskita, Beton, Crush juga sama, masih pada breakdown support. Supportnya Crush ini sampai di 383 di MA 200. WG juga breakdown ya teman-teman. ADCP aja yang ada rebound, tapi ini barang modelnya sepertinya masih baru ya, jadi pergerakannya belum bisa dianalisa secara teknikal. JSMR dan properti, JSMR masih mencari support, BSDE semuanya masih mencari support semuanya teman-teman. Kita nggak usah terlalu detail, overview aja, karena kondisi sekarang ini teman-teman nggak trading aja jauh lebih aman daripada punya posisi tapi nyangkut ya. Seperti Asri ini masih menuju 61,8 retracement, sudah ada pantulan sedikit sih. Base ini jebol dari 38 ya teman-teman, targetnya dia di 61 retracement di 140. HSIA nya juga masih mencari support semuanya ya. Saya memahami kok dalam kondisi sekarang mungkin teman-teman males banget lihat ini ya, apa istilahnya, kondisi market, tapi apa yang saya sampaikan ini mungkin kalau teman-teman sibuk didengerin aja, hanya overview aja.
Kita mungkin kadang nggak perlu harus di market terus, tapi setidaknya update berita kita harus update seperti itu ya teman-teman. Kemudian terkait semen teman-teman, ini yang bagus menurut saya sih cuma satu, nggak gerak juga, nggak koreksi juga, yaitu SMGR aja. Kalau Indosemen udah jelas break support ya, SMCB jelas lower low ya, SMBR juga jebol supportnya, mencari supportnya dia di 450 seperti itu. Kemudian terkait transportasi teman-teman, transportasi rentang geraknya dia masih sama, bahkan breakdown support ASA, Bird-nya ya sedikit ada pantulan tapi kondisi marketnya ini sangat nggak mendukung ya. Terus kemudian SMDR juga sama, masih mencari support semuanya. Jangan terlalu dipaksakan untuk punya posisi sekarang. Justru kalau teman-teman pegang cash tuh saya rasa teman-teman pasti paling nyaman saat ini. SCMA kemarin doji, hari ini sedikit ada pergerakan ya, sedikit aja. MTK belum, MNCN juga balik arah lagi. Kemudian Saratoga teman-teman breakdown support juga. Ini support dia ada di breakdown candle ya, support candle, tapi ini berada di support nih, support di 2570. MTDL juga break ya, breaknya ekstrim ini, hijau udah dilewatin, udah ekstrim banget. IMAS, nah teman-teman, ini volatilitasnya IMAS tuh seperti ini. Saya sekarang udah jarang banget masuk di IMAS tuh seperti itu. Karena memang volatilitasnya tinggi dan juga hari ini di drive kondisi regional yang nggak bagus juga, jadinya saham sebagus apapun pasti juga akan turun ya. IMJS juga sama ya, volatilitasnya tinggi. Kalau teman-teman sekarang nih nggak segera take profit, habis kadang ya. Ini lainnya juga pada turun, saya sekilas saja seperti itu. Kemudian TKIM INKP ini rentang geraknya masih sama ya, antara 0 sampai 38, jadi nggak terkoreksi lebih dalam, dia cukup bertahan di situ ya, cukup mampu bertahan di situ. TKIM sama, INKP juga sama rentang geraknya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang hijau bawah ini jebol teman-teman, ini terbuka peluangnya sampai 61,8 retracement. Jadi kalau TKIM kalau hijau ini jebol 7180 jebol, support berikutnya 7000 dan 6800. Untuk INKP kalau 8850 jebol, support berikutnya 50 retracement di 8510 dan di 61,8 8180 teman-teman. Kalau grup lipo lainnya masih pada turun semuanya. Perayaman Cepin nggak ada pergerakan, rentang geraknya masih sama, Malindo Fitness juga tetap di support. Java menuju supportnya dia di 1460. Kemudian terkait farmasi yang saya sampaikan tadi yang hari ini menjadi bintang lapangannya kan, healthcare seperti itu. AGI rentang geraknya masih sama, supportnya di 2440, resistannya 2545. Kemudian IRA, ya tadi karena sektor lain pada nggak bergerak, jadi bergeraknya sektor ini sedikit aja dia menjadi top gainer ya. Ya seperti itu intinya sih, karena banyak yang pada nggak bergerak. Nah ini Mika ya, Mika hari ini kenceng sih. Cuman dia akhirnya juga balik arah lagi. Share aja juga hitungannya juga tadi masuk screener juga ya, seperti itu. Jadi kondisi market begitu ya teman-teman, akhirnya sekuat apapun kayak lagu ya, itu akhirnya jebol juga, kondisi regional nggak mendukung ya. Mau nggak mau kita harus sabar dulu teman-teman. Dalam kondisi sekarang yang paling enak sebenarnya orang yang paling pegang cash. Saya aja tadi akhirnya mengurangi posisi ya, mengurangi posisi. Bahkan Adaro loh teman-teman, Adaro yang posisinya bagus saja saya kurangi posisinya begitu. Karena apa ya? Karena kondisi ISG-nya masih belum mendukung ya. Mau nggak mau ya kita harus ikutin aja lah kondisi marketnya seperti apa. Nah teman-teman, kalau saham-saham yang naik apa hari ini? Nah kalau saham-saham yang naik Pak hari ini apa Pak kira-kira? Nah, kita coba bermain-main di sektoral ya teman-teman. Kita bermain-main di sektoral. Yang turun dalam, nah ini yang turun dalam semuanya. Yang di atas 3%, ini banyak banget kan yang turun di atas 3%. Ya kita coba cari ya. Yang turun di atas 3% no grouping sekarang. Oke, ini dari teknologi juga pada turun, consumer durable, mineral juga, finance juga semuanya pada turun.
Kita cari coba pelan-pelan. Ini yang turunnya agak sedikit. Ini turunnya 1%-an. Yang ini yang nggak bergerak. Yang nggak bergerak ini teman-teman. Saham saya yang nggak bergerak hari ini yang naiknya 1%. Naiknya 1%. Kalau kita urutkan dari market cap, sektor no group ya. Nah, seperti ini yang naiknya 1%. Secara umum ini ya saham-saham yang kita kenal juga ya. Kemudian yang naiknya 2%. Daro ya, dari sektor tambang ya, TOWR Telkom, Raja terkait gas. Coba kita tengok ya. Raja terkait gas, ini harusnya saya bahas ya, lupa ya tadi saya bahas. Raja Daily. Raja Daily. Oke, kita ke sini aja deh, ke bahasan Mirai aja, Raja ya. Raja. Raja saat ini dia memang ada mantul dari sini ya, dari supportnya dia. Cuman dia pergerakannya ini tipis nih berapa hari ini. Nggak kemana-mana gitu. Nah, coba deh ini saya ambil dari sini, saya geser dulu. Ini kan target kemarin ya. Dalam tren dia naik terkoreksi, kita cari reboundnya aja deh. Target kenaikannya 1105 teman-teman. Kalau saya ambil tren pendek itu aja untuk Raja ya. Oke, seperti itu untuk Raja. Coba kita lihat yang lainnya lagi. Pergerakannya stok. Ini Raja tadi. Adaro, TOWR, INKP sudah tadi, Harum, Edge, BMHS, BNBA, Digital Boot. Ini 2%-an aja ya. Saya nggak begitu kenal sebagian. Nah, ini yang naik lebih dari itu, ADMR, Mega film ya, film naik. Hill tadi kan udah, Medco, TAPG masuk ya, saya bahasan tadi. Net TV, ARA ya teman-teman. Net TV ARA ya. Net TV BPII, coba kita tengok ya. Net TV BPII. Kita tengok Net TV. Sebentar teman-teman. Oh, Net TV chartnya seperti itu ya. Ya, saya skip aja deh seperti itu. Karena saya biasa tetap lihat chart ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman ya, Pak. Hit sektor itu kan cukup riskan kalau seandainya kita nggak hafal sahamnya. Betul, itu 1000% betul. Jadi teman-teman, hit sektor ini jangan dimakan mentah-mentah ya. Ini kan kalau saya yang nggak begitu kenal kan udah saya skip aja. Kalau di sini yang terpampang ini kan saya hanya kenal ADMR ya, Medco ya gitu. Kalau yang nggak kenal yang nggak saya ambil. Ini paling cuman ADMR yang kenal ya. Ini Medco, Hill, lainnya yang enggak. Jadi jangan dimakan mentah-mentah ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian apalagi? Oke, saya rasa itu cukup sih teman-teman. Nah, ini kalau kita urutin dari market cap yang paling tinggi itu ADMR. Kalau teman-teman mau milah dari market cap bisa. Yang naik 2%, yang paling tinggi market cap-nya Adaro, kan seperti itu. Yang hari ini nggak bergerak atau yang hari ini turun dalam. Tapi yang market cap-nya, nah ini yang gede, GoTo. Ya, GoTo, Arto. Gimana nggak berat? GoTo sama Arto turun. Kemudian Penin Bank ya, yang tadi terkoreksi, Saratoga juga ya, teman-teman dari sini bisa melihatnya. Oke, baik teman-teman. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. IHSG kondisinya akhirnya jebol juga. Saat ini yang paling bahagia menurut saya orang yang paling pegang cash ya. Saya tadi aja sampai ngurangin porsi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila penyampaiannya diulang-ulang karena keterbatasan saya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.